Berlatar di Hawaii, kisah akan berfokus pada pria bernama Sean, di mana pada saat itu dia tidak sengaja menjadi saksi tindakan kejahatan terhadap jaksa wilayah oleh bos kaya raya Asia bernama Eddie Kim karena akan membongkar semua kejahatannya. Namun sial, dia harus ketahuan jadi saksi mata atas insiden ini yang pastinya akan menjadi buruan anak buah si Kim yang benar saja ketika dia sedang menonton berita tentang kematian jaksa wilayah, datanglah anak buah si Kim yang berniat untuk membunuhnya. Namun beruntung muncullah agen FBI yang bernama Flynn yang berniat melindungi Sean untuk menjadi saksi kunci atas pembunuhan yang telah dilakukan si Eddie Kim ini. Sean pun dibawa ke tempat persembunyian agar mau diajak kerjasama menjadi saksi mata atas kematian bapak jaksa wilayah. Yang perlu diketahui bahwa Kim adalah mafia kelas kakap, banyak kejahatan yang telah dia lakukan seperti korupsi, suap menyuap, pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga jika Sean ingin mendapatkan perlindungan sebagai saksi mata, dia harus ikut Flynn ke Los Angeles yang menjadi tempat persidangan kasus kejahatan si Eddie Kim ini. Setibanya mereka di bandara, Sean mengira bahwa dia akan terbang menggunakan jet pribadi, namun nyatanya dia akan terbang bersama penumpang reguler yang karena itu kelas utama dan bisnis akan dipindahkan ke kelas ekonomi karena FBI punya wewenang dalam kondisi tertentu. Sementara si Eddie Kim terlihat dengan pengacaranya yang menanyakan bagaimana rencana untuk mencegah Sean pergi ke LA, di mana Kim rupanya memiliki akses yang kuat. Hal itu dibuktikan ketika salah satu anak buahnya menyamar sebagai petugas bandara untuk memberitahukan pesawat yang mana yang akan dinaiki Sean. Yang di sini rencana Kim untuk mencegah Sean pergi ke LA sangat jenius karena tidak membajak langsung pesawatnya, tidak juga mengebomnya, melainkan dengan menggunakan ular ganas yang disemprot dengan zat feromon yang akan membuat ular-ular tersebut menjadi agresif dan ganas berlebihan hingga mampu membunuh semua penumpang yang ada di pesawat tersebut. Salah satu pramugari bernama Claire tampaknya harus sabar saat memindahkan penumpang ke kelas ekonomi. Bahkan om-om kaya raya mengancam bahwa akan melaporkan ke atasannya atas perlakuan tidak mengenakan ini. Namun Claire hanya tersenyum karena sadar bahwa lo punya uang, lo punya kuasa. Tak cukup sampai di situ, si om-om punya duit ini terus mengeluh ketika duduk di tengah dua wanita yang membawa peliharaannya masing-masing yang bernama Mercedes dengan anjingnya. Sementara Sean menikmati kursi kelas utama untuk pertama kalinya dengan hanya dia dan Flynn juga satu rekannya. Dan mari saya kenalkan dengan penumpang yang banyak duitnya, kita panggil saja Kipli dan pengawalnya Kurdi yang di situ pesawat akan lepas landas di mana pramugari mendemonstrasikan keselamatan penerbangan yang Sean mendapatkan pramugari khusus bernama Tiffany yang khusus mendemonstrasikan hanya untuk Sean saja. Ketika pesawat sudah lepas landas, semuanya terlihat baik-baik saja, namun tanpa mereka sadari bahwa penerbangan ini akan menjadi mimpi buruk ketika ular-ular yang di dalam kotak keluar tepat pengukur waktunya sudah habis, sehingga penerbangan ini sangat beradrenalin. Saat semuanya sedang menikmati penerbangan, salah satu penumpang kebelet tipis namun apes batang es bobanya dicongcong ular. Bahkan dari sebagian satwa ini merusak perkabelan yang merusak avionik elektronik pesawat ini. Thank you. Kapten pun menyuruh co-pilotnya memeriksa ke bawah kokpit, takutnya ada kabel yang copot yang ketika dia sedang memeriksa, tiba-tiba Flynn pun dipanggil untuk melihat co-pilot yang diduga terkena serangan jantung yang padahal jika dilihat dengan teliti di situ sudah pasti jelas ada bekas gigitan orainya. Karena sistem elektronik rusak, pesawat mengalami guncangan akibat si kapten kesulitan melihat jalur penerbangan yang di situ masker oksigen terbuka sendiri ketika si kapten memukul ular kecil yang muncul di ruangan kokpitnya.
Dan ya, ketegangan pun terlihat ketika si ular ganas memenuhi pesawat ini, di mana tempat yang paling aman selain kelas utama hanyalah ruang depan. Di situ para penumpang yang panik pun berbondong-bondong ke ruangan depan, di mana momen ini memakan banyak korban selain terinjak-injak juga dari serangan ular yang di situ satu pengawal Kipli tergigit di bagian pantat, Mercedes yang pingsan karena kekurangan bahan bakar, juga Flynn yang turun membantu dengan menyetrum ular menggunakan stang gun yang dibawanya. Ketika semua penumpang sudah berada di depan, Mercedes yang baru sadar dari pingsannya, yang beruntung dia selamat dari kepungan ular setelah digendong oleh satu penumpang lain, di mana pramugari kolot yang mendengar suara bayi nekat pergi sendirian. Yang di situ ada ibu muda yang baru siuman yang meninggalkan anaknya yang sedang bermain dengan ular, sehingga si pramugari mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orok tersebut. Satu rekan Flynn harus tewas dalam insiden ini. Dia pun menghubungi atasannya untuk melaporkan kondisi terkini. Namun sungguh sial, mereka saat ini sedang berada di atas laut yang butuh 2 jam untuk sampai ke bandara terdekat, sehingga si atasan menyuruh anak buahnya untuk memanggil ahli ular berbisa agar mampu membantu Flynn bagaimana menghadapi ular-ular tersebut. Singkatnya, mereka berhasil membawa ahli ular. Flynn memberitahu kemungkinan ular ini telah diberikan zat feromon yang membuatnya agresif secara berlebihan. Untuk mengatasi gigitan ular, tidak bisa sembarangan memberikan anti racunnya karena bisa membunuh si korban, sehingga mereka harus mengetahui dulu jenis ularnya. Yang di sini Flynn perlu bantuan Dede Inon atau Panji petualang yang ahli dalam peroraian, karena Flynn hanya mengenali 2 jenis ular saja, yaitu orewelang dan kobra saja. Sementara itu, si kapten yang digigit ular dan jatuh ke ruangan mesin, Claire yang menyadari hal itu langsung memeriksanya. Tak lama datanglah Flynn membantu untuk menjadi pilot dadakan agar pesawat tak jatuh ke laut. Hal itu membuat barang-barang yang dijadikan pembatas pun berantakan, yang membuat ular masuk ke depan. Ketika mereka naik ke kelas utama, muncullah ular piton raksasa yang membuat mereka terjatuh karena tangganya rusak. Di momen inilah terbukti bahwa uang tidak bisa menjamin keselamatan dalam musibah ini, yang ketika si Om Kaya Raya ini harus tewas dililit dan ditelan ular tersebut. Kembali ke si kapten yang ternyata masih hidup untuk menerbangkan pesawatnya, agar Flynn fokus untuk menolong yang lain. Saat itu situasi menjadi haridang atau panas karena generator udaranya tidak berfungsi. Hal itu membuat si Kipli adat-adatan dan menyerang semua orang, bahkan mengambil pistol Flynn. Namun beruntung Kurdi mampu untuk menenangkannya karena Flynn berjanji akan memperbaiki generator udaranya. Flynn pun pergi sendirian ke ruang mesin untuk memperbaiki generator udara. Yang di situ Flynn bertemu 1-2 ular yang bisa diatasi dengan mudah. Namun ketika dia melihat ular derik yang terus mengganggunya, di situ Flynn mulai panik dan sebisa mungkin untuk tetap bertahan. Sementara atasan Flynn juga si ahli ular telah sampai di kediaman orang yang mensuplai semua ular tersebut, di mana mereka menginterogasi orang ini dari mana dia mendapatkan ularnya, apakah jenis ularnya, dan siapa yang telah menyuruhnya. Setelah jawaban sudah didapat, si atasan ini memerintah bawahannya untuk segera menangkap si Eddie Kim dan sediakan anti racun untuk menyambut kedatangan para penumpang yang tergigit agar bisa ditangani sebelum terlambat. Kembali ke pesawat, yang disitu si kapten mungkin tak tertolong lagi. Yang jadi masalah sekarang adalah siapa yang akan menerbangkan pesawat ini. Dari semua penumpang yang ada, hanya Kurdi yang cenah bisa diandalkan. Bahkan Kipli menyebutkan bahwa Kurdi memiliki pengalaman 2000 jam penerbangan. Tentunya itu sudah cukup untuk mendaratkan pesawat ini. Tapi sebelum itu Flynn harus memikirkan bagaimana mengusir ular-ular ini, di mana Flynn yang jengkel pun menggunakan cara sedikit brutal, yaitu melubangi jendela pesawat agar orai-orai ini kesedot keluar.
Setelah ruangan kokpit bersih dari ular, kini giliran Kurdi yang akan mendaratkan pesawat, yang di situ Plin dan pemandu lalu lintas penerbangan akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Kurdi tidak memiliki pengalaman menerbangkan pesawat karena selama ini dia hanya bermain plane simulator di dalam video game. Namun karena tidak ada siapa-siapa yang bisa diandalkan, Plin pun hanya bisa berdoa semoga Kurdi bisa mendaratkan pesawat ini dengan sukses. Dan ya, akhirnya Kurdi pun menjadi pahlawan ketika dia berhasil mendaratkan pesawatnya dengan sukses. Di situ semua penumpang yang tergigit langsung ditangani, di mana ketegangan ini berakhir ketika Sean dihampiri Stephanie. Tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah ular tetaplah ular, meski berkali-kali ganti kulit harus tetap waspada karena dia tetap berbahaya. Saya Abai mewakili orang-orang yang ingin cepat menikah mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.